بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti daurah para Ramadan. Yang dimana di sesi yang kedua ini kita akan mengkaji bersama tentang sebuah tema, yaitu manajemen waktu di bulan Ramadan. Jadi ada manajemen waktu, ada manajemen waktu gitu. Dalam pembahasan ini kami ambil sebuah makalah berbahasa Arab, ya, yang kurang lebih sama wa wasilah dan istighlar di waktu. Ada 28 cara untuk memanfaatkan waktu. Ada 28 hal yang bisa kita laksanakan, kita lakukan untuk memanfaatkan waktu, khususnya di bulan suci Ramadan. Di sini penulis sebelum menyebutkan cara-cara untuk melakukan manajemen waktu di bulan Ramadan, maka tentunya kita harus mengingat bahwasanya waktu itu adalah nikmat yang sangat berharga. Waktu adalah nikmat yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim dan muslimah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan apa? Dengan waktu. Lebih dari satu ayat Allah bersumpah dengan waktu. Misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Ini Allah bersumpah dengan waktu. Apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, ini menunjukkan sesuatu ini sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang remeh. Di dalam ayat yang lain, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wal lail, demi waktu malam. Ini Allah bersumpah dengan waktu. Wan nahar, demi waktu siang. Wan nahari idza tajalla. Ya. Wad duha, wal laili idza saja, demi waktu duha. Wal fajr, demi waktu fajar. Ya, ini ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita bahwasanya waktu ini modal yang sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah. Dan waktu yang berlalu itu tidak akan mungkin kembali lagi. Oleh karena itu Allah menggambarkan, Allah menjelaskan tentang penyesalan orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ketika mereka telah datang ajalnya, mereka minta dikembalikan ke dunia. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat ke-100, ayat 99 dan ayat 100 Al-Mu'minun, yaitu Allah menyebutkan hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un. Dan apabila telah datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, maka dia pun mengucapkan qala rabbi irji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku. Kembalikan ke mana? Ke dunia. Kembalikan ke dunia untuk beramal saleh, ya, bukan untuk bermedsos, ya. Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk tamasya. Tapi Allah sebutkan ayat setelahnya, la'alli a'malu sholihan, agar aku bisa beramal soleh di masa waktu yang dulu aku tinggalkan. Ini bagaimana Allah menggambarkan penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia ketika mereka tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya,
sehingga mereka pun minta dikembalikan ke dunia, dan itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak mungkin terjadi. Kalau sudah meninggal, seseorang berpindah ke alam kubur atau alam barzakh, ya, sudah ada urusannya masing-masing. Baik, ini tadi berkaitan dengan urgensi waktu dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Allah bersumpah dengan waktu di beberapa ayat, ya. Kemudian Allah menggambarkan penyesalan, menjelaskan penyesalan orang-orang yang tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kemudian di dalam hadis yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, Rasulullah SAW bersabda, "Nikmatani maghbunun fihi makasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan, ya, yang di situ manusia banyak tertipu. Di antara dua yang disebutkan dua kenikmatan di sini adalah as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya. Ini manusia banyak terlena, banyak terlalaikan dari dua nikmat ini, sehat dan waktu luang. Karena terkadang ada orang sehat tapi sibuk, ya, urusannya banyak, tak punya waktu luang. Ada orang punya waktu luang tapi nggak sehat. Ya. Jadi kalau dua-duanya ini terkumpul, ini luar biasa, sehat dan waktu luang. Maka ini jangan sampai disia-siakan, karena terkadang jarang dua hal ini terkumpul. Oleh karena itu Nabi menggambarkan nikmatan yang maghbunun. Ada dua kenikmatan yang di situ banyak sekali manusia itu dilalaikan, ya, yang dilalaikan. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan irtani khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum masa sakit. Wa ghinaka qabla faqrik, masa kekayaanmu sebelum datang kemiskinan. Wa faraghaka qabla syughlik, dan masa longgangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum kematian. Ini juga hadis mengajarkan dan mengingatkan kita tentang bagaimana seseorang itu, seorang muslim dan muslimah, bijak dalam menggunakan waktunya, apalagi di bulan Ramadan. Menyia-nyiakan waktu di luar Ramadan itu merugikan, apalagi menyia-nyiakan waktu di dalam bulan suci Ramadan itu sangat lebih lagi merugikan. Ya. Oleh karena itu di sini perlu kita mengatur ulang, ya. Kalau di Ramadan kemarin itu mungkin sebagian kita sudah sukses mengatur waktu dengan sedemikian rupa dengan berbagai macam proyek-proyek kebaikan, maka di bulan Ramadan ini mungkin lebih ditata lagi sehingga lebih sukses dan lebih berhasil dalam memanfaatkan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam di bulan suci Ramadan. Di antaranya yang perlu diperhatikan dalam manajemen waktu ini, al-qiyamu bil faraidi wal wajibat. Al-qiyamu bil faraidi wal wajibat, yaitu melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Ya, melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Ini dalam menggunakan waktu yang harus diperhatikan itu, fokuskan perhatian atau kedepankan atau utamakan amalan-amalan yang wajib sebelum amalan-amalan yang sunnah. Ya. Di antara kewajiban-kewajiban yang pastinya yaitu sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu ini jangan dilalaikan, jangan ditunda-tunda. Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman itu ada waktu yang ditentukan. Ya. Jadi kalau kita bicara manajemen waktu, sholatnya masih keteteran, ya percuma. Ya. Jadi berarti kita masih gagal. Ya, ini masih
belum sukses dalam menggunakan waktu karena sholatnya masih ditunda-tunda padahal tidak ada uzur. Ya. Kemudian berbicara tentang hal-hal yang wajib, tentunya kalau di bulan Ramadan adalah puasa. Ya, puasa Ramadan itu sendiri jelas-jelas hukumnya wajib. Kemudian ibadah-ibadah yang wajib yang ini di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi kalau kita di Ramadan itu ada waktu yang perlu kita sisihkan untuk memperhatikan kedua orang tua kita, minimal nelpon, kalau perlu datang ke rumah orang tua, ya silaturahmi, ngobrol sama orang tua, belikan orang tua makanan yang mereka sukai untuk berbuka puasa atau untuk sahur. Ini amalan yang mulia, ini amalan wajib. Ya, tanyakan orang tua kita keperluannya apa permintaannya apa misalnya. Nanti kita belikan, nanti kita belanjakan. Ya. Kemudian masih di poin yang pertama ini adalah memperhatikan yang al-ihtimam mobil usrati wa dzawil qurba, yaitu memperhatikan keluarga kita yang terdekat, memperhatikan keluarga kita yang terdekat. Seperti berbakti kepada suami kalau ini seorang istri. Ya. Jadi seorang istri jangan alasan karena puasa kemudian alasan ya, malas-malasan suaminya minta tolong ini nanti aja lah mas, nanti aja bi. Ya tetap ini kan berbakti kepada suami kan wajib. Puasa Ramadan juga wajib. Jadi jangan dibenturkan. Amalan-amalan yang sama-sama wajib itu jangan ditabrakkan. Sama-sama dikerjakan, sama-sama dijalankan. Ya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada keluarga kita melakukan kemungkaran maka dinasihati, dicegah. Kemudian mengajak kepada kebaikan. Kalau keluarga kita lagi malas maka dinasihati, dimotivasi. Bagaimana bisa melakukan kebaikan dengan seksama. Ya. Kemudian at-tarbiyatu wa tauji, memberikan nasihat dan memberikan wejangan-wejangan. Ini kalau seorang ibu biasanya masih nasihat kepada anak-anaknya. Ini juga penting. Anak-anak kita diperhatikan, apalagi bulan puasa, mereka sahurnya dibangunkan. Iya, kalau anak-anak ini tidak dibangunkan padahal mereka sudah balik dan wajib puasa, maka orang tuanya ikut berdosa. Ya, dibangunkan. Ini termasuk kewajiban mendidik anak kan hukumnya wajib. Ini fardu ain bagi seorang ayah, khususnya bagi seorang ayah, karena Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, termasuk menjaga diri dan keluarga dari neraka dalam memerintahkan mereka untuk puasa kalau sudah masuk bulan Ramadan. Kemudian masih poin yang pertama, amalan-amalan yang wajib kata penulis silatul arham. Ya, silatul arham, yaitu kita melakukan silaturahmi. Melakukan apa? Silaturahmi. Ini kita sebutkan dulu ya beberapa macam proyek-proyek kebaikan, mulai dari yang wajib terlebih dahulu. Nanti kita berikan contoh sehari semalam itu jadwal yang ideal itu bagaimana? Itu nanti di akhir pembahasan insya Allah. Bagaimana jadwal ideal seorang muslim sehari semalam di bulan Ramadan? Bagaimana jadwal sehari semalam seorang muslimah? Itu nanti di akhir pembahasan. Ini kita sedang mengingatkan proyek-proyek kebaikan yang mungkin bisa kita kerjakan khususnya di bulan yang mulia seperti bulan suci Ramadan, yaitu silaturahmi, menyambung silaturahmi. Disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi asarihi falyasil rahimah." Barang siapa yang menyukai untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahminya. Ya. Maka di bulan Ramadan kita WA ke keluarga kita, ke kerabat kita, ke paman, bibi, tanyakan kabarnya, berperut telepon. Ini amal soleh
ini ibadah juga. Dan itu bernilai ibadah wajib. Karena silaturahmi hukumnya wajib. Ya, hukumnya fardu ain. Kemudian di antara hal-hal yang masih berkaitan dengan fardu ain yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan berkaitan dengan manajemen waktu, yaitu talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, hadisnya ini hadis yang panjang. Ini keutamaan menuntut ilmu atau belajar ilmu agama. Maka walaupun Ramadan, tetap kita menuntut ilmu syar'i. Ya, khususnya yang berkaitan dengan tafsir pada zaman, berkaitan dengan ilmu tafsir, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan itu alhamdulillah kita mendapatkan kaum muslimin dan muslimat itu semangat untuk ngaji, semangat untuk tadarus, semangat untuk baca Al-Quran. Tapi yang kita harapkan jangan berhenti di situ. Ya, bagaimana kita muamalah kita terhadap Al-Quran ini bukan hanya sekedar membaca saja, tapi lebih dari itu, yaitu kita membaca Al-Quran terjemah kalau belum bisa bahasa Arab, atau membaca tafsir terjemahnya kalau belum bisa bahasa Arab. Kalau yang sudah bisa bahasa Arab, maka baca kitab-kitab tafsir dari para ulama. Ya. Kalau bisa sih punya target, walaupun ini mudah diucapkan, mungkin agak sulit dipraktekkan, yang penting punya target dulu. Nanti Ramadan tahun ini 1444 saya mau mengatakan tafsir juz amma. Tafsir apa? Juz amma. Mulai dari An-Naba sampai An-Nas, ini baca saja tafsirnya. Kalau ada yang minat bacanya kurang, minat bacanya itu lemah, kan biasanya orang minat bacanya kan beda-beda macam. Iya, mungkin baca WA kalau sudah selengkapnya itu malas. Iya, baca WA sudah selengkapnya itu malas salah-salah. Apalagi baca buku tafsir sama sekian puluh halaman. Oh, tambah ngantuk. Ya ini memang nggak tahu ya, memang minat baca di negeri plus 62 ini katanya sih lemah. Katanya sih agak tinggi sebagaimana negeri-negeri negara-negara yang lain. Ya. Maka ini mau Ramadan itu salah satu juga kesempatan untuk menyisihkan waktu belajar agama, khususnya yang berkaitan dengan tafsir. Ya. Kalau yang nggak suka baca gimana, Ustaz? Misalnya, dengarkan kajian. Ustaz kita Ustaz Firanda itu punya kajian tafsir juz amma misalnya, mulai An-Naba. Ya, beliau juga punya buku tafsir juz amma. Itu bisa berjamaah. Atau dari Ustaz kita yang lain yang bermanhaj salaf, dengarkan satu hari itu satu surat. Misalnya hari pertama An-Naba, hari kedua An-Nazi'at, hari ketiga Abasa. Insya Allah sangat bermanfaat. Itu namanya manajemen waktu, itu namanya cara mengisi waktu. Ya, cara mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Atau misalnya mendengarkan kajian-kajian hadis, ya, kajian-kajian sirah, pokoknya mana yang senang lah. Tapi jangan lupa tadi tafsir, karena ini Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar dibaca dan dihafal, tapi untuk dipahami, ditadaburi dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini kata penulis, yaitu al-istiqalu bil ilmi wa ta'allum, menyibukkan diri dengan ilmu dan belajar. Ya, dan belajar. Apalagi di sebagian tempat itu setiap hari ada kajian menjelang berbuka. Kayak di tempat kita di Ismaili itu kan insya Allah 1 bulan penuh itu ada kajian menjelang berbuka. Ya, jadi kalau kita nggak ada kesibukan, mungkin di musola ini juga ada kajian menjelang berbuka. Mungkin setiap Sabtu dan Ahad, atau di beberapa tempat di musola dan di masjid. Maka usahakan seminggu sekali, seminggu 2 kali, sesuai kemampuan. Ya.
Semakin kita mendalami ilmu agama, semakin kita jauh dari kebodohan dan keawaman. Masa senang sih jadi orang awam terus kan jadi apa? Ya. Ini kata beliau al-istighfar bil ilmi wa ta'allum. Atau di antara al-muqara'atu wal muraji'atu wal hifdzu. Atau bisa ini di antara proyek-proyek kebaikan itu kita murojaah. Murojaah di sini bisa murojaah hafalan. Kalau kita hafal beberapa surat, maka kita murojaah surat-surat yang kita hafal. Ya. Atau juga nambah hafalan. Bisa nambah hafalan atau bisa murojaah hafalan. Termasuk murojaah di sini murojaah materi-materi yang sudah kita dapatkan dari majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu itu kita baca-baca lagi. Ya. Kita baca-baca kembali. Kalau di sini ada kajian kita bertauhid, maka dibaca lagi. Mulai dari Syawal kemarin sampai sebelum Ramadan ini sudah sampai berapa kajian kita bertauhidnya. Dibaca atau diulang, insya Allah bermanfaat. Ini untuk mengisi waktu juga, mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Murojaah, ya, murojaah hafalan, murojaah ilmu yang sudah didapatkan, catatan-catatan yang dibaca lagi dan lain sebagainya. Yang berikutnya, al-istifadatu min al-asyritatin nafi'ah, mengambil manfaat dari kaset-kaset yang bermanfaat, kaset-kasetnya. Kalau ini zaman dulu ini kaset-kaset, dulu kan kaset-kaset pita namanya. Kaset-kaset pita kalau bulat ya wis angel gitu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih kita kemudahan. Kasih kita kemudahan adanya CD dulu ya, piringan itu. Itu sudah sudah punah juga kayaknya. Sekarang adanya YouTube. Ini juga sangat-sangat bermanfaat. Ya, tapi hati-hati dari iklannya para jemaah. Ya, sebenarnya bisa sih saya pernah tanya ke teman itu bisa itu tanpa iklan, walaupun bayar ya. Yang penting tidak ada iklannya. Kalau iklan itu parah para jemaah, ada musiknya, ada wanita yang tidak menutup auratnya, itu iklannya di YouTube kayak gitu. Jadi ini bisa mengurangi pahala kita di bulan puasa nanti. Ya, mengurangi pahala kan bahaya juga itu. Ya, enak-enak dengerin murotal di tengah-tengah ada iklannya. Ya, kita nyetel murotal di YouTube tiba-tiba di tengah-tengah terputus karena ada iklannya, kan repot rasanya. Ya, nggak tahu gimana caranya, nanti tanya kepada yang ahli. Gimana caranya YouTube ini nggak pakai iklan walaupun bayar. Ya, bayar kalau nggak tahan, yang saya tahu nggak tahan. Ya, ini untuk memanfaatkan waktu, memanfaatkan waktu. Ya, kalau perlu kita bagi-bagi, misalnya ibunya, uminya dengarkan kajiannya seberada, nanti abinya dengarkan kajiannya satu dua kali misalnya, nanti anaknya dengarkan kajiannya satu barok paling, ganti-ganti. Nanti setelah saya masing-masing dengarkan kajian berbagi faedah. Oh luar biasa betul. Ini sekedar ide ya. Nanti bisa sekedar saran. Insya Allah itu bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, di bulan suci Ramadan. Kemudian yang berikutnya, al-hirsu ala fadailil a'mal. Al-hirsu ala fadailil a'mal. Melakukan amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Melakukan amalan-amalan yang memiliki banyak sekali keutamaan. Contohnya iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit. Ya, menjenguk orang yang sakit. Jadi kalau ada kabar ini di luar Ramadan dan di dalam Ramadan sama ya, ini disyariatkan, itu memiliki keutamaan menjenguk orang sakit. Kalau lagi puasa Ramadan ada kabar keluarga sakit atau teman sakit, tetangga sakit, maka jenguk. Entah itu sakitnya di rumah, rawat jalan, atau yang dirawat inap, maka kita usahakan untuk menjenguknya. Ya. Menjenguk orang sakit itu banyak faedahnya, menjenguk orang sakit itu banyak faedahnya. Yang pertama, menjenguk orang sakit itu kita akan ingat nikmat sehat. Oh ternyata sakit itu luar biasa, kini susahnya. Ya. Kemudian, ya pokoknya banyak. Kita masuk rumah sakit itu sendiri,
itu banyak orang sakit macam-macam. Ada yang mau operasi, ada yang nunggu ini, nunggu obat, macam-macam kan. Itu sudah mengingatkan kita akan nikmat sehat. Belum lagi nanti kita mengunjungi saudara kita yang sakit, yang mengingatkan kita akan nikmat sehat. Yang kedua mendoakan orang ini supaya sabar, supaya dikasih kesembuhan, memotivasi supaya sabar. Ya, ini banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa didapatkan ketika kita mengunjungi saudara kita yang sakit. Kemudian az-ziyaratu fillah, mengunjungi saudara seiman dan seakidah. Az-ziyaratu fillah yaitu mengunjungi teman karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengunjungi teman atau ya saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kunjung. Ya. Mungkin kita dulu punya teman SMP, maka kita kunjungi. Ya. Terkadang memang karena kesibukan juga sih ya. Kesibukan, kita punya teman SMP, teman SMA, teman kuliah, nggak pernah WA, ada WA tiba-tiba mau utang baru ingat, baru WA, baru kita kabar, baru main ke rumah. Ini juga kan pakai juga. Iya. Maka perlu ada ziyaratu fillah, mengunjungi teman atau saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah, az-ziyaratu fillah. Ya. Ini diantara amalan yang bisa dilakukan. Kemudian qada'u hawaijil muslimin, memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Ya. Memenuhi kebutuhan saudara kita yang membutuhkan. Ini perhatikan poin ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya. Jadi manusia yang dicintai oleh Allah, manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bukan manusia yang egois. Ya. Islam tidak mengajarkan kita egois, tapi Islam mengajarkan kita peduli sama orang, bermanfaat untuk orang lain. Anfa'uhum linnas. Ya. Wa ahabbul amali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Au takshifu anhu kurbatan, atau engkau menghilangkan kesulitannya. Au taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutang-hutangnya. Au tadrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Ya. Jadi di bulan Ramadan itu kesempatan untuk menghilangkan rasa lapar. Kalau sudah waktunya berbuka, kita berbagi-bagi nasi bungkus, nasi kotak, ya. Pokoknya kita usahakan di bulan Ramadan itu ada orang yang kita kasih buka puasa di saat mereka berbuka. Entah itu dengan kurma, dengan kue, dengan nasi, dengan air mineral, dengan es buah atau yang sebisanya, harus ada. Bukan harus ya, kalau itu kita perlu punya semangat. Ya, karena Nabi mengatakan dalam hadis ini autatlu doa tujuan atau menghilangkan rasa laparnya. Ya. Apalagi kan kalau kita ngasih buka puasa, kita mendapatkan pahala seperti orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang tadi. Kita sendiri puasa dapat pahala puasa, kita ngasih buka puasa, kalau satu orang kita dapat pahala puasanya orang tadi. Ya. Kalau kita ngasih buka puasa 10 orang, dapat pahala puasa 10 orang, luar biasa. Ya. Kemudian walian amsya ma'afin fi hajatin ahabbu ilayya min an ataqifa fi hadzal masjid isyaratu ila masjid nabawi insyaallah. Ya. Dan Nabi mengatakan, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku sukai daripada aku iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan, Masjid Nabawi. Ya. Jadi kita mau iktikaf di Masjid Nabawi kan sulit pada zaman. Perlu uang. Apalagi kalau di beberapa hotel kan hotel-hotel mahal. Yang saya dengar seperti itu. Kita berjalan bersama saudara kita, misalnya saudara kita mau pergi ke stasiun, kita antarkan gratis. Kita bawakan barangnya, kita bawa barangnya, masukkan ke mobil, naikkan ke motor, kita antar.
sampai stasiun, kita temani dia sampai naik kereta, kita tinggal, kita pamitan, ini pahalanya besar. Lebih disukai oleh Nabi daripada apa? Tinggal di mana? Di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Masjid Nabawi loh, bukan Masjid Ampel loh ya. Bukan Masjid Istiqlal ya. Bukan Masjid Ampel, tapi Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 sholat ya, dibanding dengan masjid biasa. Itu pun 1 bulan. Ya. Maka kalau ada saudara kita perlu ini, perlu itu, kita bisa membantu, kita bantu sampai selesai hajatnya, sampai selesai. Ya, sampai selesai kebutuhannya, itu luar biasa pahalanya. Ya. Ini tadi qada'u hawaijil muslimin, yaitu memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Ini diantara cara menggunakan waktu, terutama di bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan. Kemudian yang berikutnya, al-ihtimam bin nafsi wa da'wati ila Allah, yaitu memberikan perhatian terhadap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memberikan perhatian khususnya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk di bulan Ramadan misalnya, di antara hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan adalah mengajak orang untuk berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran. Maka usahakan status WA kita, status Facebook kita, status di Instagram kita, itu semuanya mengajak orang untuk berbuat baik, atau mengingatkan orang dari keburukan, atau memotivasi orang untuk berbuat baik. Kan banyak, ya, banyak akun-akun Instagram yang bermanfaat, itu kita ambil, kita screenshot, kita jadikan status. Ya. Ada orang baca, kemudian orang itu mengamalkan, kita dapat pahala. Ya. Atau ada orang yang lalai, kemudian orang itu ingat, kita dapat pahala. Ya. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka berikan peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka ini bisa kita lakukan ya, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kita masing-masing. Entah itu dengan status WA, status Facebook, yang mengajak orang dengan lisan kita, mengingatkan anak untuk sholat 5 waktu, mengingatkan keluarga untuk sholat 5 waktu, ini juga termasuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah berteman dengan al-firsu ala mujalasati sholihin, yaitu bersemangat untuk berteman dengan teman-teman yang baik, ya, teman-teman yang saleh. Ini di luar Ramadan dan juga di dalam Ramadan. Ya. Al-firsu ala mujalasati sholihin. Karena begini Pak Jemaah, teman itu kan memiliki pengaruh yang sangat besar. Teman itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Ya. Maka kalau di luar Ramadan itu kita berteman dengan teman-teman yang mungkin masih buruk akhlak dan sisi agamanya, maka teman-teman ini kita tinggalkan. Kita boleh kenalan dengan banyak orang, tapi yang kita jadikan teman, yang kita jadikan sahabat, itu tentunya orang-orang yang baik agama dan akhlaknya. Ya. Karena kalau tidak demikian, maka kita yang terpengaruh. Ima kita yang mempengaruhi atau kita yang dipengaruhi. Kalau kita yang mempengaruhi itu baik, tapi kalau yang bahaya kita yang dipengaruhi sama teman-teman yang kurang baik. Ya. Dan teman ini ada dua macam. Teman di dunia nyata dan teman di dunia maya. Ya. Teman di dunia maya, teman di Facebook, teman di WA. Biasanya kita punya teman di WA walaupun tidak pernah ketemuan, tapi kenalannya di WA, di grup WA. Ya, teman di Instagram dan sebagainya. Maka kalau kita berada di satu grup WA yang itu isinya rasan-rasan toh, mendingan kita izin keluar grup. Ya, daripada pahala kita berkurang di bulan suci Ramadan. Padahal rasan-rasannya jelas-jelas dosa besar.
Ya. Jadi kita lihatlah pilih dan pilih lagi grup itu yang sekian ratus grup, ada yang sampai 100 grupnya. Masa satu orang 100 grup kan, saking sibuknya gitu ya. Grup ini, grup itu, grup alumni SMP, grup alumni SMA, grup alumni TK mungkin masih ada juga. Barangkali ada. Maka kalau memang grup itu nggak berfaedah untuk dunia, apalagi untuk akhirat, ya sudahlah. Kita mencukupkan diri dengan grup-grup yang bermanfaat saja. Apalagi di bulan puasa ya. Apalagi di bulan puasa dengan sia-siakan waktu. Ya. Ini dari al-Ghirsu wal-Mujaladati Sholihin. Kemudian at-tarwihu anin nafs. Ya, jangan lupa untuk melakukan sesuatu yang membuat kita senang. Selama itu mubah. Ya. Selama itu mubah. Karena biasanya orang di bulan Ramadan atau di luar Ramadan itu ya namanya manusiawi ya. Terkadang ditimpa kebosanan, ditimpa kepenatan. Ya. Maka boleh kita menghibur diri dengan sesuatu yang mubah, tarwih anin nafs. Ya. Boleh kita senangnya masak, maka coba resep-resep tertentu. Ya. Kita coba resep ini, ya resep itu selama tidak berlebihan, tidak boros, tidak tabzir, ya itu boleh. Ya. Kemudian kita mau kalau suka jahit, kita jahit model-model yang terbaru, coba-coba. Ini untuk menghibur diri. Ya, selama dalam batas kewajaran. Jadi itu boleh dan itu masih dalam taraf yang bermanfaat. Ya. Atau misalnya bersih-bersih rumah, pindahkan rapot-rapot di sini, di sana, diatur lagi rumahnya itu perlu ya. Bagi seseorang baik muslim atau muslimah, hal seperti ini boleh. At-tarwihu anin nafs. Ya. Kemudian mumarasatu riyadatin nafi'ah. Ya. Melakukan olahraga yang bermanfaat. Ini juga penting walaupun di bulan puasa. Maka saya kira untuk namanya olahraga ini tetap dibutuhkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Karena dengan olahraga itu kita berusaha menjaga nikmat sehat. Niatkan kalau kita olahraga itu untuk menjaga nikmat sehat. Ya, karena kalau sakit itu kan biayanya mahal. Kalau kita sakit tidak bisa maksimal dalam beribadah. Ya. Maka lakukan olahraga ringan sesuai dengan aturan arahan dari para dokter atau para ahli medis. Ya. Olahraga di bulan puasa itu kayak gimana? Perlu ya, supaya menjaga kebugaran tubuh, menjaga semangat dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, manajemen waktu di bulan Ramadan, al-musara'atu ilal qurban, yaitu bersegera untuk melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah amalan wajib itu kita kerjakan semuanya, maka perlu kita bersegera untuk melakukan amalan-amalan yang itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini ada nawafil rawatib, melakukan amalan-amalan sunnah atau sholat-sholat rawatib, ya. Sholat-sholat rawatib. Misalnya sholat duha, ya. Kemudian sholat tahajud, sholat witir, sholat qobliyah dan ba'diyah. Ini termasuk mengisi waktu dengan hal bermanfaat. Ini melakukan sholat-sholat sunnah tadi, ya, melakukan sholat-sholat sunnah tadi. Sholat rawatib sendiri kan sudah banyak ya. Ada 12 rakaat, ada yang riwayat 10 rakaat. Kalau 12 rakaat itu 10 sama 12 ini bedanya nanti di qobliyah duhur. Qobliyah duhur kalau 10 rakaat itu qobliyahnya cuma 2 rakaat. Kalau yang 12 rakaat qobliyah duhurnya itu 4 rakaat, 2. Ba'diyah duhur tetap 2. Ya. Itu ketemunya 12, ada yang ketemunya 10. Kalau riwayat Ummu Habibah itu 12 rakaat. Barang siapa disebutkan dalam hadis ini, mamin abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin isnai asyarata raka'atan tatawwu'an ghairu fardhatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa tidak ada seorang hamba melakukan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, kecuali Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Ya.
Jadi kalau kita mau rumah di surga, itu caranya mengerjakan 12 rakaat salat sunnah rawatib. Ya, salat sunnah rawatib. Kalau 12 ini dirasa berat atau sulit bagi sebagian orang, maka dari salat rawatib yang paling ditekankan itu salat qobliyah subuh. Ya. Jadi kalau kita qobliyah zuhur nggak qobar, nggak sempat, ya. Kemudian ba'diyah zuhur juga terus ngantuk, ya. Kadang kalau bulan puasa, salat zuhur itu habis salam itu langsung ngantuk ya. Zikir ini nggak karu-karu, soal biru zikir dulu. Iya, karena ngantuk. Akhirnya ba'diyah zuhur 14. Iya, ba'diyah maghrib nggak sempat, ba'diyah isya masih sempat karena nyambung sama tarawih. Maka seandainya 12 rakaat ini kita belum mampu, maka qobliyah subuh ini jangan ketinggalan. Karena lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian amalan sunnah juga tilawatul Quran wa hifdzi, membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Ya, membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala. Ya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi kalau baca alif lam mim berapa pahalanya? Pahalanya sebanyak 30 ya. Jadi usahakan ini baca Al-Quran. Tapi juga diperhatikan, kalau sudah ngantuk, jangan memaksakan diri untuk baca Al-Quran. Kenapa? Nanti khawatirnya banyak salahnya. Kalau banyak salah kan bukannya pahala, tapi dosa malah. Ya. Kita punya target khatam 2 kali selama Ramadan. Akhirnya mantu dipaksa-paksa moco gitu. Ya khawatir malah banyak salahnya. Ya banyak salahnya. Kalau ngantuk istirahat dulu, istirahat. Atau kalau ngantuk wudhu dulu. Ya. Kemudian baru nanti baca Al-Quran lagi. Ya. Atau gantian. Kita punya beberapa mushaf di rumah. Mushaf biasa yang nggak ada terjemahnya. Ada mushaf yang ada terjemahnya. Itu ganti-ganti selang-seling. Nanti misalnya dapat 2 lembar pakai mushaf yang A, nanti ganti 2 lembar pakai mushaf yang B, nanti ganti lagi pakai aplikasi yang ada di HP, karena ada aplikasi Quran itu kan. Itu diselang-seling. Selama kita nggak lupa ya, sampai mana tadi kita catat. Itu bisa memanfaatkan waktu seperti itu. Ya. Atau baca Al-Quran sambil berdiri juga bisa, sambil duduk, sambil berbaring nggak masalah. Ya. Ini juga untuk memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Ya. Bahkan kita naik motor atau naik mobil, kita baca Al-Quran juga bisa. Maksudnya mengulangi hafalan. Ya. Jadi kalau yang sudah hafal juz 30, kalau yang sudah hafal juz 30, An-Naba sampai An-Nas, itu bisa berarti. Kita naik motor sambil baca An-Naba pelan-pelan itu bisa. Ya. Kita naik motor sambil baca Ad-Duha, kemudian Alam Nasroh, Wat-Tini Wal-Zaitun, selesai berarti sampai An-Nas. Nanti balik lagi Ad-Duha sampai An-Nas. Itu pahala atau enggak? Pahala di situ aja. Itu pahala juga. Satu huruf tetap 10 pahala. Jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir. Kemudian al-istighalu bi dzikrillah azza wa jalla. Yaitu di antara amalan-amalan sunnah di luar Ramadan atau di dalam Ramadan yang bisa kita lakukan adalah al-istighalu bi dzikrillah. Menyibukkan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyibukkan diri untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, baca shalawat kepada Nabi SAW, baca la haula wala quwwata illa billah. Karena zikir ini ada 2 macam ya, sebagaimana yang kita ketahui.
ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Ya. Zikir yang mutlak, apa yang muqayyad dulu? Muqayyad ini zikir yang terikat waktu dan jumlah. Ya. Misalnya zikir setelah sholat itu tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 33. Ini namanya zikir yang muqayyad, terikat bilangannya sama waktunya. Zikir pagi dan petang, ayat kursinya 1 kali, Al-Ikhlasnya 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, diulang nanti 3 kali. Ketemunya 3. Ya. Kemudian yang kedua itu zikir yang mutlak. Mutlak ini maksudnya tidak terikat dengan bilangan-bilangan tertentu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kalau sebanyak-banyaknya berarti tidak terikat dengan jumlah. Ya. Tidak terikat dengan jumlah. Kita naik motor, jalan kaki, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, itu juga bernilai pahala. Ya, kita baca shalawat Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, itu pahala. 1 kali shalawat dibalas 10 kali shalawat. Ya. Kemudian kita baca 2 kalimat ringan di lisan yang berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kemudian baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, tuba liman wajada fi kitabi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang-orang yang mendapatkan di buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Ya. Maka tidak ada salah sambil naik motor, jalan kaki, baca istighfar. Ya. Diselang-seling gitu loh, mungkin kalau bisa diselang-seling subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim 10 kali. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa la haula wala quwwata illa billah 10 kali. Diselang-seling shalawat 10 kali, istighfar 10 kali. Nanti mutar gitu aja. Ya. Mutar nanti jumlahnya hanya Allah yang tahu. Kita enggak usah hitung-hitungan. Ya. Ini menyebutkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berzikir kepada Allah adalah kita mengingat-ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan menghitung ya. Kalau kita menghitung nikmat kan enggak mampu para jemaah. Tapi kalau mengingat-ingat masih mampu. Dulu misalnya kita belum kenal sunnah, belum kenal ngaji tauhid, kita masih bergelimang syirik, ya. Kemudian Allah kasih kita hidayah, maka ini butuh untuk kita syukuri lagi. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kasih aku hidayah. Ya, kalau Engkau nggak kasih aku hidayah, mungkin aku masih bergelimang kesyirikan. Itu kita ingat-ingat itu guys. Dengan mengingat-ingat nikmat itu akan menumbuhkan rasa syukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita pernah kena Covid, kemudian Allah kasih kita kesembuhan, karena ada orang kena Covid kemudian mati ya, dan meninggal dunia. Allah kasih kita kesempatan hidup ya. Walaupun kita kena Covid yang parah, yang Delta, kemudian Allah kasih kita kesembuhan, Allah kasih kita kesempatan, itu diingat-ingat lagi. Ya, supaya tumbuh lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk zikir, mengingat-ingat akan karunia atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian qiyamul lail, ya, memanfaatkan waktu dengan amal-amal sunnah itu yaitu dengan melakukan sholat malam. Sholat malam, ya. Sholat tarawih kalau di bulan Ramadan enak ya, sholat tarawih itu kan gantinya sholat malam berjamaah, itu lebih ringan, ya. Sampai selesai, jadi sholat tarawih sama witir itu sampai selesai bersama imam. Jangan pulang duluan, ya. Karena kalau kita sholat malam sampai selesai, kita dicatat pahala seperti sholat malam semalam suntuk full ya, full sholat malam. Ya, ini luar biasa. Pada sholat malam sama witir bersama imam itu kan paling banter kan 1 jam atau 1 jam lebih. Ya, itu sudah pahalanya besar. Kemudian doa wa tadarruk ila Allah, memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa. Di bulan Ramadan
itu juga kesempatan untuk memperbanyak doa. Ya. Bahkan di antara Allah menyebutkan ayat-ayat tentang puasa itu kan Allah selipkan ayat tentang doa kan begitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Itu Allah jelaskan tentang ayat puasa, kemudian Allah selipkan di situ ayat tentang doa, kemudian ayat puasa lagi. Ya. Maka di situ tentunya ada hikmah, ada pelajaran doanya orang yang puasa itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau menurut Syekh Utsaimin, disebutkan oleh penjelasannya Syekh Utsaimin, kalau menjelang berbuka itu waktu-waktu yang sangat spesial untuk berdoa. Karena puncak-puncaknya lapar itu kan ketika menjelang berbuka. Iya. Puncak-puncaknya lapar itu ketika menjelang berbuka. Maka di situ sambil kita mengamankan es cendolnya, mengamankan kue-kuenya ya, berdoa dulu kan, doa. Ya nanti kalau nggak diamankan dulu kan kita doanya nggak fokus, melirik sana melirik sini, wah enak ya. Maka amankan yang secukupnya, berdoa, minta kebutuhan kita dunia dan akhirat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini tadi di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Kemudian al-hirsu ala umrah wa tikrari haji wa ziyaratul masjidin nabawi. Jadi kalau yang mampu melakukan umrah, ya, melakukan umrah itu juga termasuk manajemen waktu. Ya, umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama siapa? Bersama Nabi SAW. Ini kalau ada yang rezekinya lebih, maka bisa berangkat umrah khususnya di bulan Ramadan. Kemudian al-mudawamatu 'ala al-azkari sabah wal masa, menjaga zikir pagi dan petang. Ya. Menjaga zikir pagi dan petang. Habis sholat subuh baca zikir dulu. Ya. Kemudian habis sholat asar baca zikir petangnya. Itu juga termasuk amal soleh untuk mengisi waktu di bulan Ramadan. Kemudian at-tafakkuru min ayatillah, merenungi tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi ini. Ya, merenungi tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi ini, di alam semesta ini. Jadi di bulan puasa, di bulan Ramadan, di luar Ramadan, kan biasanya ada channel YouTube yang binatang-binatang itu ya, yang bagus-bagus itu kan. Itu kalau kita lihat channel-channel yang tentang binatang, tentang ini, itu juga akan mengingatkan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan binatang dengan sedemikian bentuknya, rupanya, warnanya, ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu mengingatkan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ziaratul kubur wa tibaul janazah, ziarah kubur dan mengiringi jenazah. Ini juga termasuk amal soleh. Ziarah kubur ini tidak harus sebelum Ramadan. Ya, tidak harus sebelum Ramadan. Ziarah kubur ini kapanpun itu disyariatkan. Ya, karena dalilnya itu umum. Dalilnya Nabi SAW bersabda, "Kuntu nahitukum an ziaratil kubur fazuruha." Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang lakukan ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur itu kalian akan mengingat kehidupan akhirat. Jadi kalau ziarah kubur itu niatnya ibadah ya, bukan sekedar rutinitas atau tradisi, maka setelah orang ziarah kubur itu diharapkan dia lebih baik, karena dia sudah mengingat kehidupan akhirat, ya, maka diharapkan hidupnya lebih baik. Ya. Kemudian yang berikutnya sekarang kita sebutkan jadwal, ya, contoh jadwal sehari semalam bagi seorang muslim dan muslimah. Ya. Contoh jadwal sehari semalam bagi seorang muslim dan muslimah. Ini sebetulnya mungkin sudah kita lakukan, tapi sekedar mengingatkan. Kita mulai dari waktu subuh ya, waktu fajar dulu. Waktu fajar, ketika azan subuh berkumandang, maka kita disyariatkan menirukan muazzin. Menirukan apa? Muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mengikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Ya.
Kemudian setelah itu membaca doa setelah azan. Ya. Kemudian kalau yang laki-laki dia sholat berjamaah di masjid. Ya, sholat berjamaah di masjid. Kalau bisa shaf yang pertama. Ya. Kemudian kalau kita sholat berjamaah di masjid itu sendiri banyak pahalanya ya. Banyak pahalanya. Kalau kita wudhu di rumah, setiap langkah kaki itu bisa menghapuskan dosa dan bisa menghapuskan dosa dan bisa meninggikan derajat kita di surga. Kemudian masuk masjid, baca doa, mendahulukan kaki kanan, sholat tahiyatul masjid, ya. Kemudian nunggu iqamah, itu semuanya pahala. Ketemu sama saudara kita jabat tangan itu pahala, ucapan salam itu pahala. Ya. Jadi sholat subuhnya dengan berjamaah. Setelah sholat subuh, kemudian kita coba membaca zikir pagi, ya, zikir pagi. Kemudian baca Al-Quran, ya. Kemudian duduk di tempat kita sampai matahari terbit. Kemudian nunggu 10 menit atau 15 menit baru sholat 2 rakaat. Ya. Sholat 2 rakaat, maka kita mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna. Ya. Ini amalan yang ringan tapi pahalanya apa? Besar. Ya. Sabar duduk ya di tempat sholat kita sampai nunggu matahari terbit, kemudian tunggu 10 menit, ya, atau 15 menit setelahnya baru sholat 2 rakaat. Niatnya sholat duha atau niatnya sholat duha. Jadi nanti nggak usah sholat duha lagi nggak apa-apa. Ini tadi bisa dilakukan setiap hari atau bisa dilakukan di waktu-waktu libur kerja, hari Sabtu dan hari Ahad misalnya. Kalau yang wanita bagaimana? Kalau yang wanita, kalau dia sholat di rumah, kalau dia sholat di rumahnya, maka wanita ini kalau sholat di rumahnya, sholat subuh, maka sama dia tetap duduk di tempatnya tersebut, baca zikir pagi, baca Al-Quran, atau dengarkan kajian, atau baca buku-buku agama yang bermanfaat, ya, baca buku bermanfaat sampai nunggu matahari terbit, tunggu 10 menit baru sholat 2 rakaat. Sama pahalanya sama. Umrah dan haji sempurna. Ya. Kemudian setelah itu pulang. Kalau laki-laki kan pulang dari masjid, ya. Pulang dari masjid, siap-siap kerja, siap-siap kuliah bagi yang masih kuliah, ya. Maka ketika bekerja kita niatkan untuk menjalankan kewajiban. Allah wajibkan bagi para lelaki untuk mencari nafkah. Ya. Jadi itu nilai pahala. Ganjaran itu jalan. Ya. Ganjaran itu apa? Jalan. Kita bekerja menjalankan amanah, ya, masuknya tepat waktu, pulangnya tepat waktu, itu pahala juga di situ, ya. Kemudian waktu duha, ya, waktu duha ini bisa, waktu duha ini kan mulai waktu syuruk tadi ya, waktu syuruk plus 10 menit sampai matahari tergelincir di atas di tengah-tengah, ya, waktu zawal. Maka sholat duha bisa dikerjakan. Antara pagi dan siang ini, kalau bagi ibu-ibu misalnya itu di rumah bisa untuk mendengarkan murotal, untuk ngaji, baca Al-Quran, untuk mendengarkan kajian, pokoknya diselang-seling. Apa? Diselang-seling supaya enggak bosan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa idza faragta fansab. Kalau engkau selesai dari satu ibadah, maka beralihlah kepada ibadah yang lain. Atau kalau engkau selesai dari suatu urusan, suatu pekerjaan, suatu aktivitas, maka beralihlah kepada aktivitas yang lain yang sama-sama bermanfaat. Ya, boleh istirahat, kita istirahat itu penting, kita butuh istirahat. Ya, kalau memang capek istirahat sejenak, ya, setengah jam, 1 jam istirahat, nggak masalah. Nanti bangun sholat duha. Sholat duha ini kan maksimal kan 8 rakaat. Yang saya tahu 8 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau tadi pagi kita sudah 2 rakaat sholat syuruk atau sholat duha, maka tinggal 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, sambil baca Al-Quran.
Kemudian waktu zuhur azan zuhur berkumandang kita jawab azan. Ya, menjawab muazin itu ada pahalanya juga. Kemudian sama membaca doa setelah azan. Ya, membaca doa setelah azan. Setelah itu sholat qobliyah zuhur berapa rakaat? 4 rakaat ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai nunggu iqamah kita perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Atau bisa juga untuk baca Al-Quran. Bisa untuk baca Al-Quran sambil nunggu iqamah. Kemudian baru kita sholat zuhur dengan berjamaah. Setelah itu sholat baqiyah sholat baqiyah zuhur 2 rakaat. Ya, sholat baqiyah zuhur 2 rakaat atau juga bisa 4 rakaat. Tapi yang bukan rawatib ya, kalau kita sholat zuhurnya 4 rakaat setelah baqiyah zuhur 4 rakaat itu yang 2 rakaat yang lain itu bukan rawatib. Karena yang rawatib itu setelah zuhur itu 2 rakaat saja. Ya. Kemudian setelah zuhur habis sholat baqiyah maka bisa kalau kerja kembali ke pekerjaan. Ya. Kalau ibu-ibu di rumah bisa digunakan untuk mendengarkan murotal. Ya. Mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah-ceramah atau yang semisalnya. Ya. Kalau mendengarkan murotal kan bisa diselang-seling juga para jemaah. Misalnya hari ini saya Sudes gitu ya. Besok saya Suren, kan bisa kan diselang-seling. Atau Syekh Hudayfi, bisa banyak. Yang ahli qiraah itu banyak. Ya. Selama ada kuotanya ya. Selama ada kuota itu nggak ada kuotanya ya. Ya kayak jadi sih kan. Atau kalau ada WiFi alhamdulillah. Itu benar untuk ketaatan. Adanya kuota, adanya WiFi ini untuk sarana penunjang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Atau bisa baca buku tafsir sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian al-qailulah. Al-qailulah ini bisa sebelum zuhur, bisa pada zuhur ya. Kita tidur siang. Ya. Kalau tidur siang itu niat ini dalam hati ya. Niatkan kita tidur ini untuk istirahat. Supaya nanti bangun itu fresh, seger untuk bisa ibadah. Nanti terawih dan ngantuk. Ya. Jadi tidur yang 1 jam, 1 jam setengah ini bisa beritai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian asar, waktu asar tiba, azan asar berkumandang kita jawab azan. Ya, kemudian jawab doa setelah azan dibaca lagi. Kemudian pergi ke masjid, kalau laki-laki pergi ke masjid untuk sholat asar. Qobliyah asar ini ada atau enggak pada jemaah? Ada ya, tapi bukan rawatib. Qobliyah asar itu 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu bisa. Tapi bukan termasuk sholat sunnah rawatib. Sesekali dikerjakan, sesekali bisa ditinggalkan. Kalau kita pas lagi rajin-rajinnya, pas lagi semangat-semangatnya, qobliyah asar ini bisa kita kerjakan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sambil nunggu iqamah. Ya. Setelah itu apa sholat? Sholat asar berjamaah bagi laki-laki. Kalau yang wanita sholat asar di rumah masing-masing. Setelah asar zikir petang. Ya. Zikir petang. Kemudian kalau dia masih bekerja kembali pada pekerjaannya, ya. Kalau yang bagi wanita muslimah, bagi ibu-ibu menyiapkan hidangan berbuka, itu niatkan untuk itu juga bisa diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita masak sumuk-sumuk di dapur gitu ya, kemeringat. Tapi niatkan untuk berkhidmat, untuk melayani suami dan anak-anak. Ya, itu insya Allah bernilai pahala. Sambil zikir, ya masa sambil zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah astagfirullah itu bisa. Ya. Jadi niatkan masak, menyiapkan hidangan itu untuk melayani orang-orang yang puasa. Nanti mereka berbuka, menunya sudah siap, ya sudah ready. Ini sampai waktu maghrib, ya. Tapi kalau kita tidak masak, tinggal pesan dan beli, ya sudah. Habis asar tinggal mendengarkan kajian, itu kajian yang berbuka. Ya, itu fleksibel Pak ya. Ya, habis sebelum asar ini fleksibel. Tapi jangan lupa ya tadi kubail maghrib sebelum datangnya waktu maghrib. Sebelum datangnya waktu maghrib sambil menyiapkan hidangan berbuka, berbanyak doa. Sebagaimana kita singgung tadi, berbanyak doa di waktu tersebut.
Ya. Kemudian ketika azan maghrib berkumandang, langsung segera berbuka puasa. Cepat-cepatan berbuka puasa. Ya. Walaupun hanya meneguk air atau makan satu butir kurma, yang penting batalkan dulu puasa. Ya. Itu kita dapat pahala lagi. Menyediakan berbuka itu sunnah Nabi. Kalau kita jalankan sunnah Nabi, kita dapat pahala lagi. Ya. Kemudian waktu maghrib tiba, azan maghrib, kita ikuti menjawab azan, baca doa setelah azan, kemudian sholat maghrib berjamaah. Kalau laki-laki, kalau wanita ya sholat maghribnya di rumah. Ya. Setelah maghrib, maka apa? Makan secukupnya. Ya. Jangan makannya balas dendam padanya. Ya. Balas dendam nanti kekenyangan, keluarkan tarawihnya ngantuk. Ya. Tarawihnya panjang dikit, imamnya diancam gitu. Imam nggak tahu perasaan gitu. Masa imam diancam, sholat mengajar imam. Ya apa kayak gitu ya. Padahal imamnya juga standar, nggak terlalu panjang, tapi karena kekenyangan tadi loh masalahnya di situ. Karena keluarkan dari salah menempatkan porsinya. Ya. Tapi biasanya kalau puasa itu kan berkah. Kita makan dikit itu sudah kenyang. Ya. Makan kurma sama kue-kue ringan itu sudah kenyang. Jadi makan besarnya itu habis tarawih. Tapi setelah makan besarnya itu habis tarawih bisa. Sebagian orang bisa seperti itu. Ya. Jadi tarawih itu dinikmati loh. Tarawih itu dinikmati. Jadi maghrib, kemudian masuk waktu isya. Ya, waktu isya, sholat isya berjamaah. Kemudian sambil sholat tarawih. Ya, sholat tarawih bagi wanita muslimah bisa di masjid. Kalau tarawihnya di masjid, maka diperhatikan menutup aurat, tidak boleh pakai parfum. Ya, tidak berdesak-desakan dengan lelaki. Kalau wanita sholat tarawih di rumah juga tidak masalah. Tidak masalah. Bersama di rumah dengan anak perempuannya apa yang semisal. Itu. Kemudian setelah sholat isya, kemudian tarawih sampai selesai. Ya. Kemudian kalau masih ada waktu, tadarus lagi, baca Al-Quran lagi. Ya. Baca Al-Quran sampai setengah 9, jam 9, setengah 10, sampai jam 10, kemudian istirahat. Ya. Istirahat, kita ingat lagi ada pada sebelum tidur, wudu, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Kemudian tidurnya miring ke sebelah kanan, bersihkan kasurnya, dikibas-kibasnya, itu juga sunnah. Ya. Jadi itu semuanya kita perhatikan sunnah-sunnah sebelum tidur. Ya, itu nanti pahala demi pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa sebelum tidur dibaca. Sebelum tidur niatkan untuk bangun. Untuk sahur, bangun disebut di kamar terakhir. Ya. Pasang alarm. Ya, pasang apa? Alarmnya jangan lupa bangun jam 2:30 atau bangun jam 2. Tapi bukan langsung sahur. Sahurnya nanti. Ya, jangan tergesa-gesa sahur. Karena di antara sunnah Nabi SAW itu mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Bangun 2:30, kalau mau sholat lagi silakan, tapi nggak usah witir, jangan diulang. Terus baru salam sapa geli. Ya, saat capek boleh. 2 rakaat salam, kemudian baca Al-Quran lagi, tadarus lagi. Insyaallah bisa kok kita khatam itu 1 kali, minimal 1 kali di berapa itu bisa. Habis tarawih tadi sudah baca. Ketika nunggu sahur baca lagi. Habis sholat subuh baca lagi. Insyaallah ketemu pada satu hari itu satu di situ insyaallah ketemu. Ya bisa insyaallah. Ya itu bisa. Jadi ketika seperti gambar terakhir ini yang belum dilakukan itu sholat malam, kalau mau sholat malam lagi. Kemudian baca Al-Quran, tadarus. Kemudian perbanyak doa, perbanyak istighfar. Allah sebutkan wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka adalah orang-orang yang mohon ampun di waktu sahur. Ya. Jadi istighfar bisa astagfirullah, atau bisa astagfirullah wa atubu ilaih, atau bisa astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak ada istighfar banyak. Atau bisa juga membaca sayyidul istighfar, itu bisa. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Ya. Sambil kemudian baru menikmati hidangan sahur. Sahur itu pun
secukupnya. Ya nggak usah berlebihan. Dan sahur ini niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di antara perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab itu adalah makan sahur. Orang-orang ahli kitab itu mereka ada ibadah puasa itu tidak ada ibadah sahurnya. Jadi kalau kita umat Islam ada makan sahur secukupnya. Ya. Ini mungkin yang berkaitan dengan 24 jam tadi ya, kita sudah mulai dari waktu subuh sampai tidur, bangun dari tidur, kemudian melakukan beberapa ibadah di seperti zaman terakhir sampai menunggu menikmati hidangan sahur, kemudian menunggu waktu sholat subuh. Ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk minta keberkahan waktu. Ya. Keberkahan waktu ini penting berasal. Allah Subhanahu Wa Taala ngasih kita 24 jam, sama kok semuanya itu dikasih 24 jam. Mau yang laki-laki, yang perempuan, yang tua atau yang muda sama dikasih sama Allah 24 jam. Ya. Tapi seseorang mengisi waktu 24 jam ini beda-beda. Ya, tergantung dengan keberkahan. Ya, maka minta bisa dengan bahasa Arab, ya Allah berikan keberkahan, atau Allahumma inni as'alukal barakah fi umri, fi waqti misalnya. Atau bahasa Indonesia, ya Allah berkahilah waktuku, berkahilah sisa umurku. Tidak sama Allah Subhanahu wa taala, tidak sungguh-sungguh. Ya. Kalau Allah kasih kita keberkahan waktu, insya Allah waktu itu isinya semuanya ibadah. 24 jam itu bisa benar ibadah. Ya. Bahkan tidur pun itu di waktu malam, kalau tidur itu niatnya supaya dia bisa sholat malam, bisa sahur, itu tidur juga dinilai ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya Allah sebutkan tentang Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam, Allah sebutkan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Ya. Apa Allah sebutkan tentang Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Ya. Dimanapun aku berada, itu Nabi Isa alaihissalam. Itu orang yang diberkahi. Ya. Maka ini tadi berkaitan dengan manajemen waktu di bulan Ramadan. Jangan lupa minta keberkahan waktu, ya. Kemudian jauhi sifat malas dan sifat menunda, ya. Dan jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka." Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Ya. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada siapa? Kepada Allah. Misalnya kita di bulan Ramadan punya target khatam 1 kali. Ini bagus. Maka kita perlu semangat. Karena Nabi yang meminta kita untuk bersemangat. Ihris ala ma yanfa'uka. Ya. Kita di bulan Ramadan punya target sedekah sekian ratus ribu rupiah, sekian juta, itu bagus. Maka jangan lupa minta tolong sama Allah. Wasta'in billah. Ya. Kita di bulan Ramadan punya target tarawih 1 bulan penuh, tarawih tiap hari, itu bagus. Jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. Kemudian apa kata Nabi? Wala ta'jaz. Dan jangan engkau bersikap lemah atau bersikap malas. Ya. Malas ini kalau dituruti gak ada habisnya, Pak. Jangan menunda-nunda dan jangan bersikap malas. Ini harus dihindari. Ya. Itu tadi berkaitan dengan manajemen waktu di bulan suci Ramadan. Mungkin ada yang menambahkan atau yang bertanya, kita persilakan. Wallahu a'lam bishawab.